Kalau kita lakukan hukum Taurat dengan kekuatan kita, maka kita terpisah dari Kristus. Tetapi pada waktu kita punya relasi, suara saya jelas ya Pak? Jelas. Ya, pada waktu kita melakukan hukum Taurat melalui relasi dengan Tuhan Yesus, karena kemarin saya sampaikan bahwa kita ada di dalam Yesus dan firman-Nya ada di dalam kita. Dan kita melalui relasi itu kita lakukan. Maka kita nggak terpisah dari Kristus untuk orang Kristen, tapi terhubung dengan Kristus. Dari kemampuan itulah kita bisa melakukan hukum Taurat. Tapi dari kemampuan manusia kita sebagai manusia untuk melakukan hukum Taurat itu nggak bisa. Sampai kapanpun manusia nggak bisa lakukan hukum Taurat. Gitu Pak. Kalau kita lihat di dalam Ulangan 11:30, di situ dikatakan bahwa apa yang aku ajarkan kepadamu yaitu Torah itu adalah hal yang mudah. Dan kata Yesus pun Ulangan 11:30 ya Pak. Kalau nggak salah sih iya. Coba. Kalau saya tidak salah ingat. Bukankah keduanya terletak di sebelah barat Sungai Yordan di belakang? Bukan. Oh, salah berarti. Nanti coba kita kaji lagi. Ada pernyataan isi Alkitab itu. Oke. Iya. Ada pernyataan bahwa apa yang aku ajarkan kepadamu berupa hukum yang datang kepada Musa itu adalah hal yang mudah, bukan hal yang berat. Nah, itu diterangkan dalam kitabnya orang Yahudi. Saya lupa, nanti coba saya ingat-ingat lagi. Yang pasti bahwa hukum Taurat yang datang kepada orang Yahudi itu Pak, menurut Yesus itu yang akan menyelamatkan manusia tersebut ketika ajarannya datang, maka ajarannya harus lebih baik, lebih sempurna daripada ahli Taurat, bukan malah lebih hilang dari Taurat. Mungkin Pak, kalau hukum Taurat itu bisa dilakukan oleh orang Israel tanpa bisa sempurna dia lakukan, maka Yesus mungkin Yesus nggak datang. Tetapi karena bangsa Israel dan kita semua itu nggak bisa lakukan, maka dia harus datang. Itu tujuan Tuhan datang, salah satunya itu juga. Jadi ayatnya tadi yang mudah dengan mudah itu Pak dosen bisa carikan tadi ayat Alkitabnya. Ya, nanti juga akan saya cari lagi. Okay. Yang pasti saya lupa dalilnya. Taurat itu adalah hal yang mudah dan melegakan. Itu adalah hal yang melegakan. Oke, ya. Tapi kalau menurut Alkitab ini yang lain, nggak seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat selain Tuhan Yesus ya, di Alkitab itu. Karena ada juga yang seorang kaya, perumpamaan itu, dia datang kepada Tuhan, dia katakan dia sudah lakukan hukum Taurat. Jangan berzina, jangan membunuh, itu kan ada ayatnya. Atau kita mau baca ya, tapi panjang juga itu. Silakan Pak, silakan. Jangan membunuh, jangan berzina. Terus apalagi dia tanya sama Tuhan kan, apalagi yang harus saya lakukan? Nah, Tuhan lihat kalau kamu mau sempurna, jualah hartamu dan berikanlah kepada orang miskin. Izin Bang Zuma, izin Pak Pendeta, ini tadi ulangan 30:11 tuh yang dimaksud Bang Zuma kali. Coba dicek. Oke, nah ini maksud saya itu Bang. Ulangan 30 ayat 11 ya. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidak terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Nah ini perintah apa yang dia ini ya, sebentar. Ulangan 30.
Udah dapat Pak Pendeta ulangan 30:11 tadi? Sudah, sudah. Kor carana. Ya bang, pertanyaan. Oh, yang dirangkum jadi dua hukum Taurat ya. Ya. Gimana bunyinya Pak Pendeta, coba dibacain. Ayat 11, sebab berita ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak perlu terlalu jauh. Tidak terlalu sukar. Tidak terlalu sukar mungkin gampang, tapi juga nggak ada orang bisa melakukannya dengan sempurna atau baik ya. Jadi ya mungkin tidak terlalu sukar apabila kita bersama Tuhan melakukannya, tapi kalau sendiri juga nggak bisa juga, Bang Juma. Tapi Paulus pernah mengatakan hal bahwa dalam hal mentaati hukum Taurat, Paulus itu tidak bercacat katanya, Bang. Artinya kalau Paulus itu mampu melakukan hukum Taurat dan jelas-jelas dia mengakui bahwa dia itu tidak bercacat di dalam menjalankan hukum Taurat itu sendiri. Seorang pembunuh, penganiaya mengatakan dirinya tidak bercacat di dalam menjalankan hukum Taurat, itu adalah sesuatu yang aneh menurut saya. Karena perintah di dalam hukum, ya, gimana Bang? Ada rahasianya kenapa Rasul Paulus bisa begitu. Oke, lanjut Pak. Yang tadi. Nanti saya. Iya. Itu aja sih Pak. Ketika dia mengatakan bahwa seorang Paulus mengaku dengan lisannya sendiri dia tidak bercacat di dalam menjalankan hukum Torah, lalu kemudian hal ini diketahui oleh orang-orang Yahudi bahwa ketika mereka melanggar perintah Tuhan, solusinya adalah berkurban hewan, dan yang kedua adalah bertaubat, yang ketiga adalah bersedekah untuk menghapuskan dosa-dosa mereka. Lalu kenapa hukum Taurat ini justru dibatalkan? Lalu kemudian Paulus membuat aturan baru. Ya, kenapa Rasul Paulus bisa melakukan dengan mudah tadi kan pernyataannya? Ya. Itu rahasianya di Filipi 3 Pak, Filipi 3:10. Nah di situ dikatakan yang kukendaki ialah mengenal Dia. Jadi Rasul Paulus itu mau mengenal Kristus. Kristus yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, kenapa dia bisa berkata begitu tadi? Karena memang dia ingin mengenal Kristus itu apa sih kelebihan daripada Kristus sampai dia bisa bangkit dari antara orang mati, ya. Dia rela untuk mati buat kita dengan kasihnya yang begitu besar. Nah, itu mau diselidikin Paulus, ya, diselidikin Paulus tentang apa yang Yesus lakukan gitu. Nah, dalam ayat ini dikatakan yang kukendaki ialah mengenal Dia, mengenal Kristus yang mau mati buat umat manusia, ya. Yang semua umat manusia, ya, bukan orang Kristen aja. Yesus mati buat semua umat manusia. Tapi yang menerima manfaatnya adalah yang percaya kepada Dia. Nah, yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, itu yang Rasul Paulus mau dapatkan. Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ternyata Rasul Paulus bisa serupa dengan Kristus melakukan hukum Taurat. Itu karena dia bisa bersekutu bersekutu dalam penderitaan Yesus. Dia bisa melihat, dia bisa merasakan bagaimana Yesus itu mati buat dia gitu. Nah, kematian Yesus itu bukan kematian untuk dirinya Yesus. Yesus nggak layak mati sebenarnya. Tetapi karena Dia mengasihi kita, Dia menanggung dosa-dosa kita, maka Dia mati karena dosa-dosa kita. Harusnya kita dihukum karena dosa, upah dosa adalah maut, ya. Jadi di Alkitab juga dijelaskan bahwa
upah dosa itu maut, kematian, hukuman kekal, neraka, dan tidak ada yang bisa membebaskan manusia yang berdosa selain daripada satu pribadi yang namanya Tuhan Yesus. Nah, ini yang dipelajari oleh Rasul Paulus. Akhirnya dia berhasil, dia boleh bersekutu dalam penderitaan Kristus. Artinya dia boleh mengalami ya penderitaan yang Yesus lakukan, itu dia bisa rasakan, bukan mengalami ya. Dia bisa rasakan bagaimana Kristus itu menderitanya sangat, menanggung dosa manusia, ya termasuk dosanya Rasul Paulus yang pembunuh, keji, ya pembinasa orang-orang percaya waktu itu. Ada orang percaya berkumpul, dia datang, dia obrak-abrik, bahkan dia bunuh. Nah, dia rasakan bagaimana Yesus mati buat dia, seorang pembunuh keji itu. Dia bisa rasakan, dan akhirnya dia bisa bersekutu, merasakan kasih yang begitu besar yang Tuhan lakukan itu. Dan akhirnya dia nyatakan di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Berarti dia bisa merasakan kematian Yesus itu yang untuk dia rasakan, dia boleh bersekutu, dia bisa rasakan. Disitulah dia bisa melakukan hukum Taurat itu, Bang Juma. Oke, baik. Ini lagi-lagi ya, saya membawa diri saya sebagai seorang Muslim. Oke. Paulus ini kan kita tahu dia itu penganiaya, bahkan pembunuh murid-murid pilihan. Tetapi di dalam suratnya Filipi 3 nomor 6, Ya. dia mengaku bahwa dalam ketaatan yang menjalankan hukum Taurat itu dia tidak bercacat. Pandangan kami sebagai seorang Muslim, mohon maaf, sebagai Muslim sekali lagi, beliau ini adalah pembohong, pendusta. Karena kenapa? Ada perintah di dalam kitabnya orang Yahudi, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Bahkan di Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Murid-murid Yesus itu adalah orang-orang yang tidak bersalah. Membunuh, menganiaya murid Yesus, menumpahkan darah murid Yesus itu adalah sesuatu kekejian, sesuatu yang sangat dibenci oleh Tuhannya Yahudi berdasarkan Amsal 6 nomor 16, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, orang benar jangan kau bunuh. Ketika melakukan pelanggaran, ketika melakukan pembunuhan berarti pelanggaran. Ketika pelanggaran berarti cacat di dalam menjalankan hukum Torah. Sebagai Yudaism, Paulus cacat. Ini pandangan saya sebagai seorang Muslim. Karena melanggar perintah Tuhan itu cacat di dalam mentaati perintah Tuhan. Nah, bagaimana saudara saya ini sebagai pengikut Paulus bisa mengatakan dan mengiyakan, bahkan membela Paulus yang nyata-nyata melakukan pembunuhan dan mengaku tidak bercacat, sedangkan Yesus datang komplain menurut Galatia 3, Kisah Para Rasul 9 dan juga Kisah Para Rasul 5. Di situ jelas dikatakan bahwa siapakah engkau? Aku adalah Yesus yang kau aniaya. Penganiayaan yang dilakukan oleh Paulus ketika ditanya oleh kami sebagai seorang Muslim kepada saudara kami Kristen, penganiayaan yang dimaksud adalah penganiayaan terhadap muridnya. Menurut hukum Torah, boleh nggak menganiaya kemudian orang-orang kudus? Nggak boleh. Kalau itu terjadi, pelanggaran nggak? Pelanggaran. Kalau pelanggaran itu ada, berarti melanggar Taurat nggak? Melanggar. Cacat nggak orang itu? Cacat. Tapi Paulus mengatakan, aku tidak bercacat. Nah, bagi kami sebagai seorang Muslim yang mengatakan hak adalah hak, batil adalah batil, kami katakan mohon izin berdasarkan pemahaman kami sebagai Muslim, orang yang berkata sesuatu yang melanggar hukum Tuhan dan mengatakan dia tidak bercacat itu adalah pendusta besar. Bagaimana menurut saudara? Silakan. Oke. Jadi waktu Yesus berkata, engkau Saulus, mengapa engkau menganiaya aku, kan? Itu waktu masa hidup lamanya itu, Bang Juma. Jadi Rasul Saulus ya, namanya Saulus baru berubah jadi Paulus ya. Jadi dari Saulus hidup lamanya berubah menjadi Paulus hidup barunya. Nah, jadi waktu itu memang dia penganiaya baru
dia ketemu dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Lalu Yesus katakan, akhirnya dia, mengapa engkau menganiaya aku? Menganiaya itu berarti bukan menganiaya Yesus secara langsung, tapi jemaat orang percaya. Nah, itu waktu itu manusia lamanya. Nah, tetapi kan dalam diri Paulus itu ingin bertobat dan sungguh-sungguh yang tadi saya katakan bahwa dia ingin bisa melakukan seperti Yesus lakukan hukum Taurat, ya. Jadi dia ingin mengenal Yesus itu sungguh-sungguh gitu. Maka dari itu di sini dikatakan dia memberikan rahasia. Di Galatia tadi kan bahwa dia katakan Filipi, ya, kan Galatia, Filipi, dari Filipi ayat 4, ya, Filipi 3:4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ini bersaksi dia tentang manusia lamanya atau hidup lamanya yang berdosa. Waktu itu seorang pembunuh, mengacaukan ibadah-ibadah tadi. Nah, itu dia bersaksi, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8. Nah, jadi dia dulu Rasul Paulus ini adalah orang Yahudi, ya, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin. Nah, ini dia memperkenalkan dirinya dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Jadi dia bersaksi tentang hidupnya yang lama. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah, hukum Taurat yang dia lakukan itu hukum Taurat secara lahiriah, Bang Juma. Tetapi setelah dia mengenal Kristus, hukum Taurat yang dilakukan itu secara rohani. Artinya dia bisa lakukan karena dia sudah mengalami Kristus. Tadi yang kuasa kebangkitannya ayat 10 itu. Tapi yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ya, dia bangga dengan hukumnya kan, hukum Taurat itu kan ada juga yang mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya kan. Jadi dia kalau dia bunuh orang Kristen, itu dia bangganya luar biasa, dia mengalami keuntungan. Tetapi yang dia anggap untung dulu itu sekarang menjadi rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi dia tinggalkan prinsip yang salah itu, yang menurut dia bangga bisa memburu orang-orang Kristen karena melakukan hukum yang dia mengerti waktu itu, dan dia anggap rugi, menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Nah, bukan dengan kebenaranku sendiri, Rasul Paulus berkata, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Jadi dia mulai menyerahkan hidupnya bukan lagi pakai kekuatan dia, tapi kekuatan Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Baru dia nyatakan tadi yang ayat 10, yang kukendaki ialah mengenal dia. Jadi dia, Rasul Paulus ini ingin mengenal Kristus. Kenapa dia bisa mati, dicambuk, nggak bersalah, dicambuk, tapi nggak menuntut. Kalau kita kan sekarang manusia, coba kita nggak bersalah, dituduh bersalah, maka kita akan panggil pengacara yang hebat untuk membela kita. Tapi pada waktu itu Yesus dicambuk, tapi dia nggak bela, dia pasrahkan tubuhnya untuk dicambuk. Ya, diperkirakan mungkin lebih dari 39 kali ya dicambuk, dan juga bukan cambukan biasa, karena cambukan waktu itu bangsa Romawi yang mencambuk, bukan orang Yahudi, ya. Nah, jadi dia bisa relakan. Kenapa ada tujuan cambukan itu? Karena dia ingin tubuhnya terkoyak untuk menyembuhkan kita, karena bilur Yesus dikatakan bisa menyembuhkan. Ya, kita orang Kristen mempercayai bahwa bekas cambukan luka Yesus itu bisa menyembuhkan sakit penyakit yang orang percaya alami. Nah,
itu yang hendak tadi saya katakan bahwa Rasul Paulus ingin mengenal dia. Yang kukendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya itu. Yang dikejar oleh Rasul Paulus, ya, yang tidak dia dapat dari hidup yang lamanya, hukum-hukum yang dia pelajari selama dia hidup. Ya, nah intinya singkat saja bahwa jadi saya sudah jelaskan bahwa Rasul Paulus itu ingin mengenal Kristus, dan ini juga yang saya rindukan Pak Juma, mengenal Kristus. Maka saya bisa rindu untuk mencapai persekutuan dalam penderitaannya. Artinya dalam kematian Yesus itu saya bisa rasakan bahwa Yesus itu kenapa dia mau mati. Oh, karena dia mau mati buat saya, untuk membebaskan saya. Nah, ini Rasul Paulus sampai ke tingkat itu dia merenungkan, dia ingin dapatkan. Yang kukendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia. Jadi intinya Rasul Paulus mau menjadi serupa dengan Kristus, ya, dalam kasihnya yang rela mati buat orang lain, dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Gitu Bang Juma. Baik, Kalau sorry Pak, kalau memang ada jawaban saya yang belum jelas boleh ditanya kembali ya Pak. iya, semuanya jelas. Jadi pembelaan saudara pendeta terhadap Paulus itu jelas kami mendengarkan. Cuman tadi poinnya itu yang saya belum dapatkan ketika saya bertanya kepada Pak Pendeta, bagaimana mungkin Anda mengatakan Paulus tidak bercacat dalam hal menjalankan hukum Taurat, sedangkan dia adalah pelanggar hukum Taurat itu tadi. Kemudian, Oh ya, oke. Nanti saya cari jawabannya ya. Kenapa waktu itu kan itu sedangkan dilarang untuk membunuh orang ini ya, darah orang tidak bersalah. Coba ulang pertanyaannya Pak, biar saya cari. Iya, bagaimana seorang Paulus yang pembunuh, penganiaya murid-murid Yesus bisa mengaku dengan mulutnya sendiri dia tidak bercacat di dalam menjalankan hukum Taurat, sedangkan dia jelas cacat menjalankan hukum Taurat itu. Nah, itu mungkin nanti Pak Pendeta bisa menjelaskan kepada saya. Namun lebih jauh, kalau kita berbicara mengenai Paulus, pembelaan Paulus, Yesus ini dengan lisannya sendiri berdasarkan catatan Yohanes 1 nomor 51, Yesus mengatakan bahwa malaikat naik turun untuk menyampaikan firman kepada dirinya. Begitu juga di dalam Lukas 22 nomor 43-44, malaikat juga datang kepada Yesus memberitakan firman kepada Yesus. Kemudian sebelum dia dilahirkan, malaikat juga datang kepada ibunya yang mengandung dirinya. Lalu kemudian Yesus sendiri mengaku segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti Yesus menerima firman. Lalu Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Tuhan, dari Bapa, dari Elohim yang telah mengutus aku. Saya ingin tahu, pernahkah kemudian Elohim berfirman kepada Paulus sehingga 13 kitab Paulus ini dijadikan sebagai alat pembenaran untuk membatalkan, bahkan dipakai alat untuk memahami dan mengimani korban penebus dosa itu kudu harus manusia. Ada tidak malaikat Tuhan yang datang kepada Paulus? Ada tidak Elohim yang pernah berfirman kepada Paulus sebagaimana Elohim berfirman kepada Nabi Musa, kepada Nabi Daud, kepada Salomo, kepada Henok, kepada Elia, Elisa, kepada Harun, kepada Abraham, kepada Daud? Apakah pernah Elohim datang kepada Paulus? Silakan. Ini perlu cari data juga Pak. Apakah Tuhan Elohim ya? Apakah Tuhan pernah berfirman kepada Paulus ya? Iya, sampai 13 kitabnya itu benar-benar dijadikan sebagai santapan rohani bagi saudara-saudara kami Kristen. Sedangkan 13 buku ini itu tidak dipandang, tidak dilirik oleh orang-orang Yahudi sampai hari ini.
tapi itu dijadikan sebagai landasan pembenaran untuk menanggalkan iman keyahudian, termasuk pengorbanan binatang dan seterusnya, menuju kepada pengajaran Paulus bahwasanya manusia itu memiliki dosa waris dari Adam dan harus ditebus dengan satu kali saja, yaitu Yesus yang harus mati, disalib dan seterusnya. Karena yang saudara saya paparkan tadi itu cakupannya adalah ajaran Paulus, kita hargai. Sekarang untuk mengatakan bahwasanya ajaran Paulus ini mutlak adalah benar adanya, tentu kami sebagai seorang muslim, sebagaimana Nabi Muhammad kedatangan kemudian malaikat Jibril, menurut pandangan kami sebagai muslim, adakah Paulus dengan kitabnya 13 ini menerimanya dari malaikat Gabriel, sebagaimana Maria kedatangan Gabriel, sebagaimana Yesus kedatangan penyampai firman kepadanya di dalam catatan Yohanes, dan pengakuan Yesus sendiri bahwa malaikat naik turun kepada dirinya dalam Yohanes 1 nomor 51. Itu yang perlu kita jelaskan supaya santapan rohani saudara Kristen ini benar-benar punya kualitas bersumber dari Sang Pencipta langit dan bumi. Satu data aja. Oke. Karena Paulus di dalam Galatia 1 menerangkan bahwa meskipun ada dari malaikat, dari langit, dari surga yang turun ke bumi menyampaikan Injil selain daripada Injil yang kami beritakan, maka terkutuklah dia. Tidak ada malaikat yang datang. Lalu Paulus menerima 13 kitab ini dari mana? Silakan Jadi Pak gini, Pendeta. waktu zamannya Maria dan zaman nabi-nabi itu para malaikat datang. Tetapi pada zaman Rasul Paulus itu udah berubah. Artinya bahwa Yesus sebelum terangkat ke surga, dan Yesus ada berpesan bahwa kepada murid-muridnya, jangan kau tinggalkan Yerusalem. Yohanes membaptis kamu dengan air, tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, tidak lama sesudah itu sekitar 500 orang itu menyaksikan kenaikan Yesus ke surga. Sudah itu mereka pulang, dan yang menantikan janji Bapa itu adalah cuma 120 orang. 380-nya pulang ke rumah masing-masing. Jadi 120 orang. Nah, terjadilah di Kisah 2 1 sampai 4 itu 120 orang itu berkumpul. Nah, selama 10 hari di hari Pentakosta itu 120 orang itu mengalami kepenuhan Roh Kudus. Maka turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi ruangan itu. Dan tampaklah lidah-lidah api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka mereka penuhlah dengan Roh Kudus dan mereka mulai berbahasa-bahasa lain. Nah, itu yang terjadi di loteng Yerusalem. Nah, jadi sejak itulah mereka semua diurapi oleh Roh Kudus. Nah, yang Pak Juma tanyakan, apakah ada malaikat yang datang ke Rasul Paulus? Saya belum ketemukan datanya. Tetapi penulisan 13 surat itu yang tadi disampaikan itu adalah yang Rasul Paulus dapatkan melalui pengurapan Roh Kudus, Pak. Pengurapan Roh Kudus yang dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia diurapi Roh Kudus, baru dia tulis surat itu. Gitu, Bang Juma. Iya, oke. Jadi tak ada malaikat datang kepada Paulus. Belum datanya saya belum dapat. Nanti saya cari. Kalau memang ada malaikat, tapi sementara ini yang saya bisa kasihkan ini narasinya bahwa Roh Kudus lah yang mengurapi dia sehingga dia bisa tulis surat itu. Oke, baik. Ada hal menarik memang di sini, Bang. Yang pertama, ketika Yesus menasihati muridnya Bani Israel. Apa nasihat Yesus di dalam Yohanes 16? Aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka seorang penghibur ini tidak akan datang. Ya. Berarti menurut Yesus, yang datang setelah Yesus pergi adalah Roh Kudus. Betul. Di mana Roh Kudus ini akan datang kepada seorang penghibur. Seorang penghibur ini akan kedatangan Roh Kudus, di mana Roh Kudus ini tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Yang aneh kemudian adalah, sorry Pak, saya potong dulu. Roh penghibur itu ya Roh Kudus itu.
Roh Kudus yang punya fungsi untuk menghibur kita yang sedih. Misal kita sedih, ada Roh Kudus menghibur. Ya, lanjut Pak. Saya rasa mungkin saya keliru, tapi menurut hemat saya gini Bang, aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, seorang penolong atau penghibur itu tidak akan datang. Kalau yang datang itu adalah Roh Kudus, lah Yesus sudah bersama dengan Roh Kudus Bang. Bahkan Yesus menghembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus. Aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang. Dan aku akan minta kepada Bapa, Yohanes 14, seorang penolong lain, yaitu penghibur. Nah, aku harus pergi supaya penghibur itu datang, bukan Roh Kudus datang, karena Roh Kudus sudah ada di zaman Yesus. Roh Kudus itu sudah ada, bahkan Yesus yang menghembuskan kemudian Roh Kudus kepada murid-muridnya. Yang datang adalah seorang penolong lain, seorang penghibur. Nah, anehnya, Paulus ketika ke Damsyik, yang datang justru Yesus. Kan harusnya yang datang penghibur. Jadi ada ketidaksinkronan antara pesan Yesus dengan apa yang dialami oleh Paulus. Harusnya yang datang kepada Paulus itu adalah seorang penghibur, seorang penolong lain, bukan Yesus. Justru Yesus mengatakan, aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, oknum lain itu tidak datang. Berarti Yesus harus pergi supaya oknum lain ini datang. Nah, yang datang juga ke Paulus justru bukan oknum lain, Yesus lagi. Padahal, sedikit lagi, ada dua yang perlu diperhatikan di sini. Yang pertama, yang datang adalah penolong lain, penghibur lain, dan yang kedua adalah penyesat. Penyesat ini apakah mengaku Roh Kudus? Tidak. Penyesat ini apakah mengaku Nabi Muhammad? Tidak. Penyesat ini mengaku Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Berarti penyesatnya ini memakai nama Yesus. Yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus. Sedangkan yang datang setelah Yesus bukan Yesus menurut Yesus, tetapi adalah seorang penolong lain. Itu Bang. Jadi kenapa saya bertanya 13 kitab Paulus ini, apakah dari Elohim, apakah dari Yesus, apakah dari malaikat? Ternyata tidak ada data, atau mungkin belum ditemukan datanya. Nah, yang datang kepada Yesus Paulus ini adalah Yesus Bang. Kok bisa? Sementara Yesus mengatakan akan datang penyesat memakai namaku. Nah, harusnya yang datang kepada Paulus ini roh penghibur, bukan Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Lah, kok Yesus yang datang? Bukannya yang datang harusnya penolong lain. Gitu Abang. Ya, ini mungkin narasi bebas saja ya Pak. Narasi bebas dari saya. Kalau misalnya Roh Kudus datang, dia nggak bisa lihat, ya mungkin Paulus nggak bertobat, tetapi karena Yesus yang datang dia bertobat. Nah, maka yang Yesus datang kan harusnya. Maka Yesus maksud saya gini ya Bang. Maka Yesus harus datang. Maka dari itu Saulus itu bertobat. Nah, kalau yang datang kepada Paulus ini ternyata Yesus yang penyesat gimana? Nah, itu perlu diuji lagi. Saya ada sharing juga kemarin sama Bang dosen bahwa semua itu dilihat dari buahnya. Jadi kalau memang Rasul Paulus itu penyesat, maka kita harus lihat buahnya. Kalau buahnya tidak menunjukkan dia penyesat, berarti dia benar dan Yesus yang datang. Oke. Baik, kalau begitu dari mana Paulus mengatakan bahwa Yesus itu mati dengan jalan kutuk? Ilmu dari mana Paulus dapatkan sehingga dia mengatakan Yesus mati dengan jalan kutuk? Bukankah Yesus ini manusia suci, manusia dimuliakan, manusia yang membawa kebenaran? Kenapa dia mati dengan jalan kutuk? Sahabat Kikoca, barakallahu fiik. Di Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita di sini Kristen, dengan jalan menjadi kutuk karena kita, karena Kristen. Sebab ada tertulis,
terkutuklah dia orang yang digantung di atas tiang salib. Yang menjadi pertanyaan mendasar ketika malaikat tidak datang kepada Paulus, tidak ada Elohim berfirman kepada Paulus, lalu kemudian Paulus dengan lisannya sendiri mengatakan Kristus mati dengan jalan kutuk karena ada tertulis terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Pertanyaan mendasar saya untuk mengetahui buah dari pengajaran Paulus ini, dari mana Paulus mendapatkan ilmu Paulus kalau Yesus itu mati dengan jalan kutuk? Ya, siapa yang ngajarin Paulus? Dari pimpinan Roh Kudus, Pak. Nah, ini dia masalahnya. Bukankah Tuhan, bukankah Bapa mengatakan dan Yesus mengatakan dalam doanya di Yohanes 17 nomor 1 nomor 2, kemuliaan yang yang kau berikan kepadaku sebelum dunia ada. Yesus itu manusia mulia sebelum dunia ada. Kenapa dia jadi terkutuk? Dari mana Paulus mendapatkan ilmu? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kenapa dia jadi terkutuk? Yang makanya saya lebih awal mengatakan 13 kitab Paulus ini, Paulus dapat dari mana? Kok aneh gitu loh. Paulusnya mengatakan Yesus mati, matinya dengan jalan kutuk. Dia mati menebus kutuk. Lalu kemudian dia menjadi Tuhan. Untuk itulah dia mati supaya dia dibangkitkan agar menjadi Tuhan. Lalu kematiannya menghapuskan semua Torah dan segala perintah yang ada di dalamnya. Kalau Taurat itu ada kebenaran, maka sia-sialah kematian Kristus. Kau lepas dari Kristus jika kau mengharapkan kebenaran dari Torah. Kok jadi bertentangan dengan Tuhan, Pak? Lalu kemudian endingnya nih, buahnya yang sangat jelas sekali kentaranya. Ketika kemudian ada perintah di dalam Keluaran 31 nomor 14 membunuh orang-orang yang tidak mengkuduskan hari Sabtu. Tapi kok tiba-tiba sekelompok manusia besar di dunia ini beribadah pada hari Minggu tanpa ada perintah dari Elohim. Nah, ini ada kekuatan yang kemudian menggiring manusia dari keturunan Adam untuk menyembah kepada Kristus pada hari Minggu tanpa perintah, membawa-bawa nama Kristus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, yang jadi permasalahan kok ibadahnya berdasarkan Filipi 2, Kolose 2 nomor 16, jangan lagi kamu diatur tentang hari raya, tentang hari-hari ibadah. Nah, kok mereka kompak ibadah hari Minggu, di mana hari Minggu itu adalah hari dewa. Kenapa ibadahnya hari dewa? Bukankah Tuhan mengajarkan Bani Israel termasuk Yesus pada hari Sabat? Seperti kebiasaannya di tempat kelahirannya di Nazaret, ia tampil di bait suci untuk membacakan kitab Yesaya pada hari Sabat, hari Sabtu. Kenapa sekarang berubah jadi hari Minggu, hari penyembahan dewa matahari milik orang Yunani Romawi? Ini yang jadi pertanyaan, Bang. Kalau Anda berbicara buahnya, ya jelas buahnya. Satu, orang Kristen menyembah yang namanya Kristus. Yang kedua, orang Kristen menghalalkan segala apa yang diharamkan Tuhan dalam perjanjian lama. Orang Kristen kemudian ibadahnya mengganti hari Minggu menjadi hari Sabtu Minggu. Kemudian dia mengajarkan jangan bersunat. Itu adalah buah-buah dari kebenaran atau kesesatan, Bang? Ini serius saya bertanya, bukan mau merendahkan, karena ini edukasi lintas agama. Ya, kalau kami, kenapa Islam beribadah Jumat? Jelas. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Ada perintah dalam kitab suci kami untuk ibadah hari Jumat. Perintah Sabtu hanya untuk Bani Israel, kami bukan Bani Israel. Jelas itu. Nah, sekarang ketika saudara Kristen mengatakan kami berasal dari Yahudi, kami berasal dari Kristus. Kristus yang mana dulu? Karena Kristus mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Torah meskipun yang paling terkecil, mengajarkan kepada orang lain, menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Masih ada nggak ajaran Torah yang bisa kami lihat dari buah-buah kekristenan? Nggak ada, Bang. Oke, saya jawab satu dulu ya, Pak. Boleh. Kenapa dipakai hari Minggu untuk ibadah orang Kristen? Itu di dalam Matius 28 ayat 1. Jadi di situ waktu itu setelah hari Sabat, pada pagi-pagi hari pertama minggu itu pergilah mereka. Nah, setelah Yesus bangkit pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Jadi hari kebangkitan Kristus. Jadi hari Minggu itu hari kebangkitan Kristus.
Maka dipilihlah hari Minggu ibadahnya orang Kristen, karena Yesus bangkit dari antara orang mati. Itu Pak. Oke. Baik. Ada dua hal minimal. Yang pertama, Yesus di dalam Matius 12 nomor 38-40 ketika angkatan jahat minta tanda. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat selain tanda Yunus. Apa itu? 3 hari dalam perut bumi. Perut ikan, ya. Ya. Nah, sekarang kalau saudara mengatakan dia keluar pada hari ketiga, hari Minggu, ya kita kembali kepada nubuatan. Angkatan jahat akan diberikan satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, anak manusia 3 hari dalam perut bumi. 3 hari 3 malam. Hari ketiga pasti keluar tuh. Itu tanda untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Yesus berkata dalam Yohanes 12 nomor 31. Atau jawabnya satu-satu Pak. Kadang saya lupa. Boleh, Saya silakan. catat. Tadi ayat Silakan. di mana itu Pak yang apa? Angkatan yang jahat itu. Matius 12 nomor Matius 12, 38-40. 38, 40. Oke, saya bacakan ya. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus. Jadi ini ahli Taurat dan orang Farisi yang berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, angkatan yang jahat. Jadi angkatan yang jahat itu menunjuk kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Jadi diberikan kepada yang tadi, angkatan yang jahat itu berbicara tentang ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, jadi tanda Yunus supaya mereka tahu bahwa Mesias itu akan dibangkitkan pada hari yang ketiga, sama waktu Yunus ada di perut ikan 3 hari. Itu maksudnya. Maaf sekali lagi, itu pernyataan Yesus tidak berbicara mengenai Mesias, Bang. Itu berbicara mengenai anak manusia. Ya, anak Lain cerita. Anak manusia itu juga gelar daripada Yesus. Mesias juga Iya, gelar tahu. daripada Yesus. Oke. Iya, tahu Bang, tahu. Tapi dalam hal ini Yesus tidak bercerita tentang Mesias. Yesus bercerita tentang anak manusia. Artinya di situ ada kemudian multitafsir. Anak manusia ini siapa? Dan ini tanda untuk siapa? Kalau Pak Pendeta mengatakan bahwasanya ini tanda untuk ahli Taurat dan orang-orang Farisi, tapi Yesus mengatakan bahwa mereka banyak dan akan menyesatkan banyak orang. Artinya angkatan jahat ini akan memiliki banyak pengikut yang juga menjadi angkatan jahat karena sudah disesatkan. Nah, selain daripada itu, angkatan jahat memiliki tanda. Angkatan jahat minta tanda. Angkatan benar juga minta tanda. Angkatan benar minta tanda di Bukit Zaitun. Di data Matius 24 nomor 3, nomor 4, nomor 5. Guru, apa tanda kedatanganmu? Jadi murid, angkatan benar minta tanda, angkatan jahat minta tanda. Masing-masing memiliki tanda. Tanda angkatan jahat, anak manusia akan keluar dari kubur. Tanda angkatan benar, anak manusia akan keluar dari tengah langit. Sekarang Kristen posisinya di mana? Kristen ikut kepada angkatan jahat. Tanda anak manusia akan keluar dari perut bumi. Sedangkan Yesus berkata dalam Yohanes 12 nomor 31, sekarang juga dunia akan dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis akan dilemparkan keluar. Nah, dilemparkan keluar dari mana iblis ini? Sedangkan di dalam Yesaya 14 nomor 15, iblis dilemparkan masuk ke dalam dunia orang mati, ke dalam kubur yang paling dalam. Nah, sedangkan Sorry Pak, angkatan Yohanes 12 ayat 3 ya? 31. Oh, 31. Di situ sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku
Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang. Terus ya, oke. Iya. Jadi kata Yesus, angkatan jahat itu minta satu tanda. Tandanya adalah anak manusia sama seperti Yunus. 3 hari dalam perut ikan, hari ketiga keluar. Anak manusia dari bumi keluar. Itu tanda untuk angkatan jahat. Nah sekarang ketika dikatakan oleh Yesus sekarang juga dunia dihakimi, penguasa dunia adalah iblis, dilemparkan keluar, muncul pertanyaan. Angkatan jahat sekarang juga, sekarang itu artinya zaman Yesus. Sekarang juga dunia dihakimi, sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Dari mana? Dari goa, dari kubur. Berdasarkan 2 Petrus 2 dari goa. Berdasarkan Yesaya 14:15 dari alam kubur. Bukankah korban yang mati di atas salib itu dikuburkan di dalam goa milik Yusuf Arimatea? Ya. Bukankah kemudian di dalam pengajaran Yesaya 14 nomor 15, iblis dilemparkan ke dunia orang mati ke dalam kubur yang dalam. Lalu Yesus memberikan tanda angkatan jahat anak manusia 3 hari 3 malam berada dalam perut bumi. Berarti dia akan keluar dari perut bumi pada hari ketiga. Dan saat itu juga artinya sesama dengan Yesus. Ada yang keluar dari perut bumi, yaitu penguasa dunia. Dan bukankah endingnya ketika ada yang keluar dari perut bumi, apa kata dia? Kepadaku telah diberi kuasa. Ketika Yesus mengajar selama 3 tahun penginjilan, pernah tidak Yesus mengatakan kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi? Gak pernah. Yang pernah mengatakan kepadaku telah diberi kuasa itu iblis. Di mana? Di dalam Lukas 4 nomor 6 nomor 7. Apa kata iblis? Yesus, segala kuasa yang aku perlihatkan kepadamu akan aku berikan kepadamu jika engkau menyembah aku, sebab segala kuasa ini telah diberikan kepadaku dan aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu kata siapa? Kata iblis. Yesus terima enggak kuasa itu? Enggak. Iblis mengatakan, aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Sangat boleh jadi ketika yang disalib ini bukan Yesus, lalu iblis memberikan kuasa kepada yang menggantikan Yesus ini, lalu dia keluar dari kubur lantas mengatakan kepadaku telah diberi kuasa. Saudara-saudaraku Kristen yang berasal dari orang non-Yahudi mengakui itu Yesus, sah-sah saja. Tetapi orang Yahudi mau nggak menerima Elohim yang keluar dari kubur? Tentu tidak. Kenapa justru orang Roma Yunani yang menerima itu? Kenapa orang Yahudi nggak menerima? Oh Tuhan kita keluar dari kubur. Kenapa justru orang Roma Yunani yang menerima itu? Karena konsep Roma Yunani, dewa bisa turun ke bumi jadi manusia. Begitu saudaraku. Jadi kembali kepada yang saya pertanyakan tadi, saudara Kristen saya yang saya kasihi, kita menghargai ini, kita berbicara lintas iman. Jadi jangan tersinggung ketika Bang Suma membahas tentang Bible. Itu hanya edukasi. Dan saya yakin saudara Kristen memiliki jawaban-jawaban yang bisa mempertebal iman saudara Kristen. Ini saya menyatakan hanya sebagai seorang Muslim di luar daripada imannya orang Kristen. Yang tentu orang Kristen lebih paham iman mereka sendiri. Silakan. Jadi kenapa bangsa Yahudi tidak menerimanya? Karena mereka berharap Mesias yang datang itu Mesias yang gagah perkasa, seorang Allah yang Maha Kuasa. Tetapi Yesus datang sebagai bayi, harus mengalami salib, mati di atas kayu salib. Jadi bukan apa yang diinginkan oleh bangsa Yahudi, Bang Juma. Jadi maka dari itu mereka nggak bisa terima Yesus yang adalah Mesias yang mengaku Mesias. Tapi kita sebagai orang percaya, orang Kristen ini, kenapa kita bisa mempercayai? Karena kita belajar untuk memahami yang saya katakan kemarin, relasinya itu, relasi sebagai anak, dari hamba sebagai anak, terus sebagai sahabat, terus sebagai mempelai. Nah, mempelai itu kan lebih dalam lagi tentang relasi. Jadi, bagaimana kita bisa hidup bahagia sebagai suami istri apabila pasangan hidup itu saling memahami.
saling mengerti. Kenapa dia begini, kenapa dia begitu. Oh, dia lagi bad mood. Sehingga tidak ada pertengkaran, yang terjadi kebahagiaan. Nah, hubungan relasi itu yang bisa membuat orang Kristen, orang percaya itu bisa punya iman di dalam Kristus. Ya, memang nggak mudah untuk memahami Tuhan yang dimana kita punya otak ini sebesar telapak tangan kita aja untuk bisa memahami begitu luar biasanya Tuhan ini. Tetapi dengan cara ada tadi Roh Kudus yang diberikan kepada kita dituntun pelan-pelan untuk bisa memahami dari seorang hamba yang statusnya yang tidak tahu apa-apa ya, taunya bekerja dengan tuannya, tapi keinginan tuannya dia nggak tahu. Tapi dinaikkan statusnya menjadi seorang anak dengan bapak, yang bapak dimana mengasihi anaknya, yang tidak suruh waktu anaknya lahir, tidak disuruh untuk bekerja untuk mendapatkan makanan, baju, tapi dibelikan waktu anaknya baru lahir sebagai bayi, diberikan kasih sayang. Nah, terus sebagai sahabat setelah besar menjadi sahabat, itu membuat kita orang Kristen itu bisa memahami gitu nah kematian Yesus lebih dalam lagi, yang tadi yang Rasul Paulus bisa mengenal Kristus itu, kuasa kebangkitannya melalui persekutuan penderitaan Yesus itu, melalui kematiannya dia bisa rasakan Yesus mati ini karena dosa saya, bukan karena dosanya Yesus. Yesus nggak punya dosa, jadi dia bisa rasakan kasihnya Kristus. Kenapa dia mau mati? Nah, itu berbicara tentang relasi. Yang bisa memahami, yang bisa menerima adalah orang Kristen sebagai relasinya Tuhan, sebagai punya hubungan relasi gitu, Bang. Oke. Iya. Baik, saudaraku ya, saya sangat-sangat menghargai keputusan yang saudara sampaikan terkait dengan iman, terkait dengan Paulus sebagai junjungan, sebagai teladan bagi saudara Kristen saya yang saya cintai. Namun lagi-lagi nih sebagai seorang Muslim, karena Islam itu kan disempurnakan agamanya munculnya belakangan di abad ke-7. Kristen lebih dulu. Kedatangan Islam itu menurut Islam, menurut kami Muslim, itu sebagai jalan untuk menyelamatkan orang-orang yang kemudian memahami sebuah keyakinan, ya, di mana keyakinannya itu berlandaskan kepada ajaran terdahulu sebelum Islam itu datang. Itu pasti. Oleh karena itulah kemudian sebagai Muslim berbicara mengenai penyaliban ini, Al-Quran menjelaskan kepada kami bahwa yang disalib itu adalah orang yang membenci pencipta langit dan bumi dan membenci Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah. Jadi orang yang disalib ini adalah orang yang memerangi Allah wa rasulahu, dan memerangi rasulnya, dan juga membuat kerusakan di atas muka bumi. Maka Allah mengatakan au yusallabu ayyuqattalu au yusallabu. Jadi itu hukumannya adalah dibunuh dan disalibkan. Ini pandangan Islam. Nah, ini kita lintas agama. Lalu kemudian di dalam Ulangan 21 nomor 22 23 juga sama. Samanya di mana? Yang disalib itu adalah yang membenci Allah. Ulangan 21 22 23. Yang membuat dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Kata Ulangan ini, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang, sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan sampai kakinya mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Itu kaitannya dengan Al-Quran ketika berbicara tentang penyaliban, ruang lingkup pengajaran orang-orang Yahudi. Lalu kemudian Kristen berada di antara Yahudi Islam yang mengusung konsep salib sebagai jalan keselamatan. Orang Yahudi
ending salib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Salib adalah hukuman bagi pelaku dosa. Minimal dia adalah seorang yang menjadi prioritas yang dikejar oleh pemerintah pada saat itu. Dia penjahat nasionalis yang mendapatkan kemudian ganjaran penyaliban. Jadi penjahatlah yang mendapatkan hukuman salib bagi tradisi Yudaism. Sedangkan Kristen pada endingnya mengatakan bahwasanya salib adalah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan manusia. Kita hargai itu pola iman saudara Kristen, pola iman orang Yahudi dan Islam ya memang harus berdiri pada pondasi masing-masing. Namun dalam lintas agama itu sah-sah saja untuk kita perbandingkan atau kita perbincangkan. Nah, ada hal menarik di sini. Ketika kami sebagai Muslim membaca Bible, di mana Bible ini kan adalah hal yang wajib hukumnya dijalankan oleh saudara kita Kristen berdasarkan amanat agung Markus 16, 15 sampai 20 dan juga Matius 28 dari data 17, 18, 19 sampai 20. 20 ya betul. Apa yang diungkapkan di sana adalah beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Nah, proses ini melahirkan kami umat Islam sebagai sebagai tujuan pemberitaan Bible. Kami membaca di situ. Apa yang kami temukan? 11 murid datang bersama Yesus di Bukit Zaitun, Matius 24 nomor 1 sampai nomor 3. Lalu murid bertanya, ke-11 murid ini bertanya, "Apa tanda kedatanganmu?" Yesusnya menimpali, "Tanda kedatanganku satu, seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak kedatanganku sebagai anak manusia. Dua, aku nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan melihat aku, seluruh manusia akan meratap. Tiga, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan berkecamuk, berguncang." Nah, ini tanda yang diberikan oleh Yesus ketika ditanya, "Apa tanda kedatanganmu?" Lalu Yesus mengatakan, "Jadi apabila ada orang berkata kepadamu ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat serta kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Maka camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jika ada orang berkata ada Mesias di gurun, di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kamu percaya." Muncul pertanyaan sebagai seorang Muslim, adakah Yesus hadir di Bukit Zaitun? Adakah Nabi Muhammad hadir di Bukit Zaitun? Adakah Bang Suma hadir di situ? Sehingga Bang Suma dengan mudahnya, Nabi Muhammad dengan mudahnya bisa berkata, "Aku bertemu dengan Yesus di padang gurun." Andai saja di situ ada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad tidak akan percaya ketika ada yang mengatakan kepadanya dia ada bertemu dengan Kristus. Dan andai saja kemudian Nabi Muhammad datang ke kami umat Islam mengatakan, "Aku bertemu Kristus di padang gurun ketika aku ke Madinah," maka aku tidak akan percaya. Aku akan ragu. Kenapa saya membaca Bible? Meskipun Bible dalam konsep iman saya bukan firman Tuhan, tetapi minimal Bible itu memberitakan tentang pengabaran yang dihasilkan dari selidikan orang-orang terdahulu yang diterjemahkan ke orang per orang dari bahasa ke bahasa yang lain. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Nabi Muhammad datang mengajarkan, aku bertemu dengan Mesias ketika aku ke Maroko. Aku tidak percaya. Begitu juga ketika Paulus mengaku, aku bertemu dengan Kristus ketika aku ke Damsyik. Aku bertemu Yesus ketika aku di dalam penjara. Saya meskipun bukan murid Yesus pun tak percaya. Apalagi murid-murid Yesus yang sudah mendapatkan peringatan. Apabila ada orang yang datang kepadamu mengaku bertemu Kristus di padang gurun di dalam bilik, jangan kau percaya. Yesus kemudian datang tuh setelahnya mengaku bertemu Kristus ketika ke Damsyik. Nasihat Yesusnya kepada ke-11 murid, percaya atau jangan percaya? Makanya orang Yahudi sampai hari ini tidak menjadi Kristen. Yang percaya kalau Paulus bertemu dengan Kristus di padang gurun bukan murid, tetapi orang Roma dan orang Yunani. Nyebrang ke Belanda, nyebrang ke Indonesia.
Tapi orang Yahudi sampai hari ini tetap ibadahnya sinagoge, ibadahnya Sabat, kitabnya Tanakh, ibadahnya hari Sabtu, hari Sabat, nyembahnya kepada Elohim, dan tidak menjadi Kristen. Yang menjadi Kristen adalah yang percaya terhadap pemberitaan Paulus bertemu Kristus di padang gurun. 11 murid dan pengikutnya, keturunannya tidak percaya itu. Itu pandangan saya sebagai seorang Muslim yang agamanya datang belakangan. Silakan Bang. Saya tutup kamera, minum dulu. Oke, ada ayat yang nabi palsu ya. Nabi palsu. Pak Pendeta, kalau ngomong sebentar didekatin sedikit ya, headsetnya biar kedengaran suaranya. Iya. Nggak seru kalau belum belum on cam. Iya, lagi minum dulu Bang Zuma, biar dia Ya, minum dulu beliau. Lanjut Pak Oh, Pendeta. berarti kalau minum nggak boleh ya? Harus on cam. Silakan. Kami. Oke, jadi Iya, gigi saya malu saya Bang, kalau saya minum gigi saya nyangkut di gelas. Nanti konsentrasi penonton lari ke gigi nanti. Lanjut. Oke. Nah, jadi kembali lagi Rasul Paulus yang kita dia katakan bahwa dia ketemu Yesus ya. Kembali lagi bahwa kita harus melihat kembali, menguji. Jadi kita sebagai orang Kristen juga tidak langsung percaya. Tapi kita harus uji apakah betul itu dari buahnya nanti memang Yesus yang datang atau Yesus yang lain gitu. Nah, maka dari itu kita sebagai orang Kristen, Alkitab juga mengajarkan bahwa segala sesuatu itu perlu diuji. Jadi nggak langsung harus percaya. Jadi diuji. Nah, kalau memang buahnya benar, ya kita sebagai orang Kristen percaya, Bang Juma. Iya, baik saudaraku. Jadi gini, Abang usianya berapa sekarang? Kira-kira berapa, Bang? Kalau saya lihatnya sih 35 sampai 40 mungkin ya. Mungkin adik saya barangkali. Kalau saya sekarang sudah 40-an. Iya. Awet 46. Awet muda saya, Bang. Saya 50. Masya Allah, subhanallah. Iya, iya, karena hatinya nggak ada penyakit kelihatannya sih. Dari wajahnya tercermin hatinya baik. Jadi gini abangku, dari buahnya, kenapa saya bertanya umur? Andai saja kita ini lahir di Indonesia pada zaman penjajahan, Indonesia belum merdeka, yang melakukan teror, pengoboman, pembunuhan, penjarahan, perampasan hak, membuat anak-anak menjadi yatim piatu dan juga wanita menjadi janda, itu adalah orang-orang yang notabene-nya ibadah di gereja pada hari Minggu. Dan tidak mungkin pada saat yang waras kita diajak pada zaman penjajahan untuk menjadi pengikut penjajah, itu kita mau, nggak mungkin. Sehingga dengan kesimpulan kita akan mengatakan ini buah apa ini? Menjajah, membunuh, merampas, mengebom, membuat warga pribumi menjadi budak, kerja rodi dan seterusnya. Orang lagi beribadah dihantam dengan senjata. Andai saja kita dewasa dan pemikiran kita sudah ada lintas agama pada zaman penjajahan, mereka yang melakukan pembunuhan datang dengan membawa Bible, mendirikan gedung tempat perkumpulan mereka pada hari Minggu bernama gereja, membuat lembaga untuk mengajarkan agama mereka dengan lembaga Bible Batavia dan seterusnya. Adakah kita ingin mengatakan dengan cantiknya, lihat aja buah-buah pengajaran Paulus itu? Saya rasa tidak. Kita bisa mengatakan ajaran dari ini bagus, cantik, karena Nusantara sudah merdeka. Dulu kita tahu sendiri bagaimana kemudian 350 tahun orang-orang yang beribadah di tempat yang bernama gereja, orang-orang yang kemudian melakukan penjajahan dan membawa Bible diikuti oleh misionaris.
Malu rasanya kalau saya seorang Kristen mengatakan, tengoklah buahnya ajaran kasih ini. Begitu kasihnya. Saya katakan, no, nonsense, itu bullshit, itu bisa terjadi. Sekarang Indonesia sudah merdeka, kita lihat kedamaian, ketentraman, pembangunan di mana-mana, orang beribadah, tak ada lagi gangguan, tak ada lagi bom, tak ada lagi perang-perangan, pembunuhan, dan seterusnya. Itu karena apa? Berkat apa? Karena kita berhasil mengusir orang-orang yang notabene-nya menjadi tunggangan daripada orang yang mengajarkan agama kita ini. Jadi saudara-saudara mengatakan, lihat buahnya, apa buahnya? Ini sekarang kita, apa sekarang? Kita sudah merdeka. Aslinya yang mana? Pada saat Indonesia belum merdeka, itu aslinya. Itu aslinya. Kenapa? Karena mereka datang membawa agama, mendirikan rumah ibadah. Di kota saya ini ada berapa peninggalan penjajah rumah ibadah? Tak ada masjid satupun, tak ada. Belanda dalam hal ini sebagai penjajah itu tidak meninggalkan masjid. 200 meter kurang lebih dari kantor saya itu berdiri gereja peninggalan Belanda. Bukan masjid yang ditinggalkan. Itu buahnya. Nah, inilah yang saya katakan sekali lagi. Kenapa saya tanya umur? Ya karena sahabat saya, rekan saya ini di Indonesia lahir setelah Indonesia merdeka. Kalau kita lahir dari masa penjajahan, tidaklah mungkin yang menjajah kita akan satu tempat duduk kita di tempat ibadah. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Itu mustahil. Karena itulah kemudian sebuah agama kita lihat secara histori, bukan hanya hari ini. Kita lihat bagaimana kitab sucinya, bukan bagaimana seorang tokoh untuk mengkhotbahkan ajarannya. Saya bukan mengucilkan atau menyudutkan, enggak. Kita berbicara mengenai histori. Oleh karena itulah saya katakan, ketika saudara berbicara mengenai buah-buah, berarti kita melihat kenyataan, fakta real yang kita temukan. Islam menjadi mayoritas, apakah karena kemudian ada tentara dari negara Islam yang masuk ke Nusantara ini? Nggak ada juga. Nah, lantas kenapa tetap aja minoritas mereka yang kemudian datang ke Nusantara ini dengan gaya modernisasi dari segala aspek, minoritas tetap minoritas? Mungkin karena mereka memberikan bekas luka kepada Nusantara ini, sehingga orang-orang yang tahu sejarah tidak kemudian mengalami perpindahan akidah atau agama dari agama nenek moyang kita, animisme, menuju kepada agama yang dianut oleh penjajah tersebut. Sama seperti orang Yahudi, ketika kemudian ada pendudukan dari orang-orang Roma terhadap negara mereka atau wilayah mereka, mereka tidak menjadi Katolik, mereka tidak menjadi penyembah dewa-dewa, mereka tetap aja beribadah kepada Elohim. Nah, saya kira itu contoh pembuktian sederhananya. Lalu kemudian yang tadi yang saya katakan bahwasanya Yesus menasihati muridnya agar waspada kepada orang yang mengatakan, apabila orang mengatakan bertemu dengan Mesias. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun atau di dalam bilik. Kalau dalam bilik, ya, skubalon atau temeon dalam bahasa Yunani, itu artinya ruang rahasia atau kamar rahasia. Kamar rahasia itu artinya kamar di mana hanya orang spesial yang bisa masuk ke kamar itu, atau sel, atau penjara. Nah, Paulus menerima Bible-nya itu di dalam penjara, sampai dia mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia, aku menerima Injil dari Yesus Kristus. Sejak kapan Yesus datang kepada Paulus? Bukankah Yesusnya mengatakan, aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka roh penghibur itu tidak datang. Berarti bukan Yesus yang datang. Yesus pergi, yang datang adalah roh penghibur. Nah, Yesus datang ada tandanya. Kata Yesus, apa itu? Seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat. Bintang, bulan menjadi gelap, matahari tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Apakah itu sudah ada? Sudah pernah terjadi? Belum. Berarti yang datang kepada orang-orang Islam yang mengaku didatangi Yesus itu siapa? Ada tetangga saya dari umroh, saya melihat Yesus di atas Ka'bah. Hah? Melihat Yesus di Ka'bah? Tanda itu ada enggak?
Nggak ada. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati ketika ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana. Hati-hati. Karena kalau aku yang datang, tanda-tanda itu harus menyertai. Makanya dalam Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61 dikatakan, sesungguhnya kedatangan Nabi Isa yang kedua kalinya adalah bertanda akan datangnya hari kiamat. Jadi kalau ada Yesus yang datang di padang gurun, berarti sudah mau kiamat. Tapi kalau bukan Yesus yang datang, ya itu penyesat kalau dia ngaku Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Kristus, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, apakah nubuatan Yesus ini tergenapi? Tergenapi. Mana orang yang mengaku membawa-bawa nama Mesias, ngaku-ngaku membawa nama Kristus, ngaku-ngaku kemudian bertemu dengan Yesus Kristus? Islam atau Kristen? Kristen. Menyesatkan banyak orang. Mana orang banyak itu? Oh, bukan Kristen. Oke, kita hargai. Bukan Kristen. Baik. Lalu orang banyak yang disesatkan Kristus mana? Nggak ada, bang. Nubuatan Yesus tidak tergenapi, berarti pendusta. Sementara Yesusnya mengatakan harus ada, karena itu mutlak terjadi. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dia akan menyesatkan banyak orang. Akan berarti terjadi. Ada nggak orang banyak yang disesatkan karena nama Kristus Yesus? Oh, Kristen mungkin? Oh, bukan. Lalu kalau bukan Kristen, lalu siapa? Hindu? Nggak mungkin. Buddha? Nggak mungkin. Ateis? Nggak mungkin. Islam? Nggak mungkin. Lalu siapa? Ya, mungkin ini menjadi PR untuk kita bersama. Siapa orang banyak ini yang telah disesatkan dari ajaran Tuhan dengan memakai nama Yesus sebagai tamengnya? Bukan Kristen, bukan Katolik, bukan Protestan, bukan Advent, bukan Mesianik, bukan Saksi Yehova, bukan Pantekosta, bukan. Oke, kalau begitu kita cari siapa kandidatnya. Demikian, saudaraku. Lanjut. Ya. Tadi yang saya mau tanggapin tentang buahnya ya. Buahnya yang tadi Bang Juma kasih ilustrasi tentang penjajahan ya. Nah, jadi kembali lagi, kalau memang Rasul Paulus itu tidak menghasilkan buah yang baik, gak mungkin dia bisa suratnya 13 itu ada di dalam Alkitab. Karena memang buahnya menunjukkan buah yang benar, maka dimasukkanlah di Alkitab 13 yang tadi ya, suratnya Rasul Paulus. Nah, sesudah itu ada penjajahan waktu itu Belanda yang membawa agama Kristen ya, yang menurut data ya. Nah, jadi itu kembali lagi itu kepada pribadi masing-masing. Dia menjajah, dia membunuh, mungkin dia merusak bangsa Indonesia waktu itu dijajah. Tetapi kembali lagi kita nggak punya panutan ke situ sebagai orang percaya. Tapi kita panutannya kembali lagi kepada Kristus, pengajaran Kristus melalui rasul-rasulnya. Jadi bukan saja kepada Rasul Paulus, oke, dia punya pengajaran buahnya benar, dan kita ikutin, maka dari itu ditulis di dalam Alkitab 3 surat-suratnya Rasul Paulus. Tetapi kita juga berfokus kepada pengajaran Kristus di dalam Injil Matius, Lukas, Markus. Nah, itu juga sebagai yang kita percayai bahwa Yesus mengajarkan banyak pengajaran perintah-perintahnya ya. Kemarin kita bahas tentang perzinahan. Terus jangan membenci saudara, tapi mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Kalau kita membenci manusia, itu sama sebagai pembunuh manusia. Itu ada ayatnya. Sorry. Tapi jelas aja suara saya, Bang Juma ya? Ya, jelas Bang, jelas. Nah, jadi, bahwa bukan secara fisik membunuh ya, tetapi membenci aja. Itu Yesus mengajarkan, membenci orang aja itu sudah menjadi pembunuh manusia. Ya, jadi bukan saja berzina, melihat, mengingini, tapi juga membenci. Itu juga ajaran Kristus. Dan juga ada ajaran Kristus tentang jangan menghakimi. Kalau engkau menghakimi, maka engkau akan dihakimi. Ukuran yang kau berikan, maka akan diukurkan. Nah,
itu juga fokus kita bahwa pengajaran ini benar gitu, bahwa kita diajarkan harus jangan menghakimi. Ya, maka dari itu saya kesini hadir bukan untuk berdebat, tapi berdiskusi. Tapi saya luar biasa melihat mendengar dari Bang Juma bahwa ayat semua Alkitab hafal ya, luar biasa Pak, luar biasa. Dan jadi yang saya lihat ajarannya adalah ajaran Kristus, jangan menghakimi, harus mengasihi. Apabila pipimu yang kanan dipukul, berikan pipi kirimu, berarti jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, tapi kalau ada sesama saya yang melakukan itu, misalnya menghujat, menyakitin, ya, saudara-saudara Muslim, ya atas nama hamba Tuhan saya minta maaf Bang Juma. Tetapi sebenarnya orang Kristen harus nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, walaupun kita disakitin. Seperti Kristus juga tadi dicambuk, dia nggak balas, tapi dia serahkan karena memang tujuannya dia datang untuk memberikan sesuatu di dalam kematiannya itu. Nah, jadi kita juga pengikut Kristus yang punya relasi dengan Dia. Maka dari itu saya juga pesan sama Pak dosen kemarin, dia kan ingin tuntut ilmu ya setinggi-tingginya. Tak bilang sama dia, boleh kamu kuliah lagi, kalau bisa sampai profesor, ya S1, S2, S3, profesor. Tapi ingat, semakin tinggi ilmumu, jangan sombong. Ya, semakin engkau punya sesuatu, engkau harus rendah hati. Semakin tinggi, engkau harus rendah hati. Nah, itu yang diajarkan Kristus yang saya harus lakukan. Jadi bukan saja Paulus, apalagi penjajah yang menjajah Indonesia ya. Kalau dia satu-satunya yang harus saya panutin, saya juga nggak mau percaya, Bang Juma. Tapi karena ada Paulus yang saya lihat buahnya, terus ada Kristus, pengajaran rasul-rasul yang mencatat apa yang Yesus lakukan, kehidupannya Kristus yang benar ya. Jadi kebenaran manusia kita ini bukan kebenaran karena kita, tapi kebenaran yang diukur orang Kristen adalah kebenaran Kristus, di mana dia rela mati untuk orang berdosa, bukan untuk orang benar. Ya itu Bang Juma. Oke, baik, saudara Pak Pendeta Sok, mungkin apa yang saudara sampaikan terakhir itu adalah hal yang sangat baik, sangat menggugah perasaan ya siapapun yang mendengarkan. Itu adalah ajaran yang betul-betul baik ya, yang bisa kemudian direalisasikan dalam beragama. Kalau dalam Islam kami kelihatannya sulit untuk mempraktikkan itu, karena di Islam itu hak harus hak, batil batil. Jadi kalau misalnya ada orang datang melakukan penganiayaan, ya kami harus tegas supaya tidak terjadi contoh kepada orang-orang lain untuk melakukan penganiayaan. Jadi memiliki masing-masing ya, masing-masing dua agama ini memiliki kelebihan. Jadi kalau di Islam ada orang yang jahat harus dibalas dengan kebaikan. Kalau di Islam ada orang berbuat jahat, maka orang itu harus diberikan pelajaran supaya dia tidak berlaku jahat lagi. Artinya sama seperti, mohon maaf saya lagi-lagi mengutip ajaran yang lebih baik, ajaran yang lebih sempurna yang Yesus ajarkan dalam Matius 5, mata cungkil mata, kemudian tangan potong, itu harus terjadi kalau di Islam. Supaya orang-orang itu ada efek jera. Misalnya ada si fulan melakukan pencurian, lalu kita kasihi dia mencuri, dia melakukan pembunuhan, kita maafkan, kasihi. Bukan cuma satu orang yang mampu melakukan aksi kejahatan seperti itu. Ada banyak, cuman tempatnya aja yang kurang, orangnya banyak.
ketika kita kemudian membiarkan, memaafkan, menyantuninya, mengasihinya, kita biarkan kemudian dia pergi berlalu, maka tunggulah akan datang 1000 orang yang akan melakukan hal yang sama. Artinya kita dalam pandangan Islam ya membiarkan kemaksiatan itu terjadi. Kalau di Islam tidak. Hak batil. Kalau dikatakan itu salah, tidak boleh kau lakukan, harus ada ganjaran, maka diberi ganjaran, efek jerah, kamu nggak boleh lagi melakukan, dan akan dicontoh oleh calon pelaku yang lain. Bahaya ini, kalau kita lakukan bahaya. Akhirnya mereka urung untuk melakukan maksiat. Itu dalam Islam, itu dalam syariat Islam. Nah, sedangkan kalau di ajaran saudara kita Kristen itu kelebihannya luar biasa, yang mengasihi, memberikan pipi kiri ketika ditampar yang kanan. Oh, saya sebagai Muslim sulit untuk mempraktekkan itu. Coba aja bang, tampar saya pasti kutangkis, apalagi saya dan 2 belah diri kan ya, pasti kutangkis. Tidak akan kuizinkan muka saya itu dijama dengan tamparan, karena itu adalah harga diri. Anak-anak saya mengatakan nanti, abah mendidik saya tapi ditampar orang kok nggak melawan, malah kasih pipi kirinya lagi. Itu nggak mungkin. Bagi saya sebagai seorang Muslim itu adalah harga diri. Tapi ada sisi kebaikannya juga. Ada sisi kebaikannya, karena ketika abang ditampar, kata pak, abang tidak melawan, orang akan memberikan apresiasi, wah orang ini sabar kali gitu ya. Nah, itu sisi kebaikannya. Saya hargai masing-masing kita punya kelebihan terhadap ajaran kita. Makanya mungkin karena Islam mayoritas di Nusantara ini, ketika ada penjajah datang, kami tidak memberikan ruang untuk bernapas panjang di Nusantara. Bahu-membahu kemudian mengajak orang-orang non-Muslim juga, diantaranya Kristen juga, untuk berjuang melawan penjajah. Tidak boleh kita izinkan penjajah untuk menginjak-injak harga diri kita sebagai anak Nusantara, sehingga berhasil. Nah, sekiranya mungkin ajaran yang abang saya ini anut, begitu datang penjajah, mayoritas penduduk Indonesia itu adalah sama seperti ajaran saudara, maka kemungkinan Indonesia ini tidak berdiri. Kenapa? Kita akan memberikan apapun yang kita punya kepada penjajah. Kita akan dikuasai, ya seperti halnya apa yang kita ajarkan tadi. Apabila orang meminta barangmu, berikanlah dan jangan kau minta kembali. Dikasih pipi kiri, ditampar pipi kanan, kasih aja, kasihilah dia, dan seterusnya. Lakukanlah sesuatu seperti orang lain ingin melakukan terhadap diri lu. Ya, saya rasa Indonesia nggak ada, tapi mungkin menjadi negara yang lebih besar lagi. Mungkin nama negaranya apa bagusnya ya? Indo-Belanda kali ya. Jadi masing-masing punya ini, punya kelebihan. Ya. Begitu abangku. Ya, terus ya. Jadi di dalam kekristenan itu, Bang Juma, ada juga yang namanya disiplin. Jadi ada juga yang namanya kasih atau belas kasihan. Jadi ada waktunya kita mendisiplin, ada waktunya juga memberikan belas kasihan. Jadi harus seimbang. Nah, jadi ada juga di Alkitab dikatakan Allah kita itu nggak mau dipermainkan. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu akan tuai. Jadi perbuatan kita lihat mungkin kasih ya, lembut, mengalah, tapi juga ada disiplin, bahwa Tuhan tidak mau dipermainkan. Jadi apa yang kita tabur itu kita juga akan tuai gitu bang. Iya. Oke. Saya rasa luar biasa memang ya, kajian-kajian kita ini luar biasa. Mungkin lain waktu kita bisa lanjut ya, kelihatannya, atau mungkin Pak Pendeta masih mau diskusi dengan teman-teman kita yang lain. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bang, izin Bang Juma, izin tadi. Saya baru dapat ilmu tadi, kan Bang Juma di Kristen tadi katanya ketika mencuri cungkil mata ya Bang ya. Tadi kata Yesus Bang ya. Potong tangan. Cungkil mata ya Bang. Apa tadi Bang? Potong tangan ya. Kok sama ya Bang di Al-Quran Bang? Kok sama? Iya. Maksudnya yang disebutkan Yesus di Al-Quran, Al-Maidah 38. Adapun orang laki-laki perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Kok sama ya Bang? Iya. Itu kebetulan ajaran Yesus.
Ajaran Yesus kok sama ke Islam gitu bang? Kebetulan. Artinya ayat tersebut sama seperti di Al-Quran. Apabila ada orang laki-laki perempuan, potonglah tangannya apabila mencuri. Yesus juga gitu bang, Iya. katanya bang. Matius 5 nomor 20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Maka ya cungkil mata, potong tangan, kayak gitulah. Tapi saudara kita Kristen lebih menitik beratkan kepada kasih. Itu kita hargai. Izin Gurunda Zuma, izin Bang Zuma ya. Pak Pendeta izin dong satu pertanyaan. Maksud kasih itu ketika ada orang bawa misalkan contoh senjata, kita bawa teh dengan biskuit begitu sama mereka gitu ya maksudnya. Kalau ada yang datang bawa pedang sama kita, kita bawa teh sama biskuit gitu, kasih ke mereka. Ditebaslah kita. Ya kalau bisa Gimana? Bang, Ya, maksudnya? Pak dosen kalau ada orang bawa senjata sama pisau ya kita jangan datangin, kita kabur aja. Ya siapa yang mau mati ya malah. Kan kita tahu, Pokoknya kalau gitu. kita nggak tahu baru kita hadapin. Ini kan tahu, ya kabur lah. Ya, Bang Juma ya. Betul. Langkah 1000. Iya. Pak dosen ini memang ini suka guyon dia. Tapi saya suka cita ketemu dia dari kemarin Bang Juma. Orangnya baik. Ya, orangnya baik. Dan juga Bang Juma saya ketemu dalam kemarin ya, baru kita kenal. Juga Bang Juma adalah pribadi yang baik. Ya. Kasih juga, mempunyai belas kasihan juga. Ya, kalau nggak punya belas kasihan nggak mungkin mau bersama-sama mengajarkan tentang Al-Quran kepada saudara seiman ya, saudara seimannya Bang Juma. Itu bukti tanda bahwa Bang Juma itu adalah orang yang baik ya. Insya Allah Bang, kita senantiasa setiap hari memperbaiki diri. Ya, saya juga intinya kita tujuan hidup ini kan memperbaiki diri. Itu yang kita harus kejar sih. Ya. Bang Juma mau istirahat kali ini? Ntar dulu, cek dulu. Enggak. Saya berikan ruang kepada teman-teman kita Muslim, atau mungkin Pak Pendeta mau rehat juga boleh. Oh, ya. Jangan rehat dulu Pak Pendeta. Tadi dulu aku mau bertanya nih kedua pembicara nih. Saya kan nyimak dari awal sampai akhir nih. Mengenai tadi ajaran kasih, asal mula agama itu datangnya dari mana sih gitu. Kalau untuk kedua pembicara nih, kalau Bang Juma itu asal mula nenek moyang antum tuh beragama Islam seperti apa sih? Begitu juga Pak Pendeta, asal mula nenek moyang Anda kenapa beragama Kristen gitu? Siapa dulu yang mau menjawab nih? Silakan. Bang Juma. Ya kalau saya sendiri, alhamdulillah, saya sebagai seorang Bugis Makassar, nenek moyang saya tentu berasal juga dari ajaran animisme kan awalnya. Lalu kemudian memeluk ajaran agama Islam, setelah kemudian beberapa tokoh yang masuk ke Nusantara yang telah belajar dari luar untuk mengajarkan Islam, ditambah lagi pada masa-masa perjuangan kakek nenek kami ikut berjuang, lalu kemudian belajar di beberapa kiai besar ya, seperti Kiai Haji Junaid Sulaiman yang telah mengajarkan banyak, kemudian santri yang melahirkan murid-murid yang mengentaskan banyak kiai-kiai di Sulawesi Selatan. Jadi kami sendiri berasal dari keluarga yang ikut berjuang fisabilillah, memperjuangkan kemudian kemerdekaan. Gitu Bang Handi. Ya enggak lah, enggak ada intimidasi kepada nenek kami untuk belajar Islam, karena Islam itu disebarkan dengan rahmatan lil alamin. Itu sejarahnya Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-8 itu tidak ada kemudian tekanan terhadap pribumi, tidak ada penjajahan terhadap pribumi, dan mungkin karena di belakangnya tidak ada kepentingan ekonomi kali ya. Berbeda dengan Belanda kan memang kepentingan ekonomi, bukan kepentingan agama. Seperti itu Bang Handi.
Oke, makasih. Kalau Pak Pendeta, asal mula Pak Pendeta nih kok bisa beragama Kristen sekarang? Dari mana datangnya itu? Silakan Pak Pendeta. Ya, kalau saya orang tua bukan Kristen, tapi penyembah berhala. Ya, jadi bukan Kristen. Jadi saya bisa menjadi Kristen karena ada kekosongan dalam hati saya. Waktu itu saya adalah orang kalau bahasa maksudnya anak yang nakal gitu ya. Masa muda saya itu nakal, nggak berguna, suka berkelahi, minum minuman keras, dugem. Ya, jadi banyak dosa-dosa yang saya lakukan. Pada suatu malam saya berkata kepada Yang Maha Kuasa, ya, saya belum Kristen waktu itu. Saya katakan saya rindu untuk mencari kebenaran. Tuhan Yang Maha Kuasa berikan saya kebenaran. Dari situ saya lucu. Anda lucu. Sekarang begini, Anda bisa membuktikan masjid yang memakai logo itu. Gimana ya, saya punya satu HP ya Bu Nora ya. Oh, berarti Anda tidak bisa bertanya sama saya. Maaf, Pak Bom Bom mengenal saya seorang pendiskusi yang dimana saya ingin menghindari yang namanya penghujatan. Yesus. Jadi Yesus tidak pernah mengenal Yesus. Jadi Yesus ini adalah tokoh fiktif yang tidak pernah ada gitu loh. Jadi kalau baik Kristen maupun non Kristen, bahwa itu Yesus ini tokoh fiktif. Tokoh fiktif karena orang Yahudi tidak ada yang bernama Yesus. Tidak ada orang Yahudi namanya Yesus. Matius, Lukas, nggak ada. Itu tokoh fiktif semua. lanjut. Jadi ini kita hanya menyampaikan aja ya. Silakan Bang Goto. Si orang ini tidak bisa diskusi, memang naik memuja. Sebentar jelaskan. Loh, ada surat perjanjian damai itu. Perjanjian damai itu ada di museum. Aduh, parah. Turunkan aja Bang Ari. Tidak ada gunanya di atas. Itu turunkan aja Bang, tidak bisa kita bicara kalau begitu. Turunkan saja. Nggak bisa ya, nggak bisa diskusi ini loh kayak saya. Gimana teman seimanmu ini? Nggak bisa diskusi. Turunkan saja Bang. Nggak ada ilmu itu. Jadi begini ya. Kalau ditanyakan kalau ditanyakan kenapa ditanyakan adakah sejarawan di zaman Rasulullah yang menulis Rasulullah, banyak ya. Bahkan penemu salah seorang ya, yang kalau kita lihat memang ini ditutupi oleh Barat ya, salah seorang penyair besar ya, namanya itu siapa itu, Abdullah Al-Harsad ya, yang sempat dituduh sebagai tukang sihir ya. Itu menjelaskan secara gamblang bahwa sosok Rasulullah itu adalah sosok yang sangat disegani di zamannya. Hanya memang orang ini tadi tidak ada ilmu. Sementara Yesus sendiri, saya terus terangnya, Yesus sendiri itu baru dijelaskan sejarahnya dengan satu tokoh yang bernama Yesus itu baru nanti di abad ke-15. Ya, jadi tidak ada dulu tokoh di abad ke-1, tidak ada bernama Yesus. Yang ada itu Isa Masiho, Isa Al-Masih, Yosua Hamasia, karena satu rumpun ya, bahasanya tidak ada. Sementara kalau Yesus itu baru diterangkan ya di abad ke-15. Paham ya? Jadi tidak ada Yesus di abad ke-1 itu menurut sejarah. Tapi kalau Muhammad, banyak sekali tokoh-tokoh yang menceritakan beliau, bahkan pencipta algoritma pun pernah menarasikan tentang beliau. Mulai dari Abdullah Al-Harsad, Al-Biruni ya, ilmu Islam ya, sampai ke Abdul Musa Al-Khwarizmi, pencipta algoritma. Jadi orang tadi memang tidak ada ilmu ya, makanya saya malas. Jadi dari abad ke-7 hingga abad ke-20 tidak berhenti ilmuwan menceritakan tentang sosok Rasulullah. Bahkan yang gempar itu adalah buku karangan Michael Hart yang sering kita bahas ya, The 100 Ranking of the Most Influential People History. Kok nggak bisa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Angkan terlebih dahulu yang saya jelaskan tadi itu memiliki kemudian simbol di mana Al-Quran menjelaskan wajaza usayyi'at sayyi'ah mithluha faman afa wa aslaha fa akhruju.
maaf. Di situ dikatakan bahwasanya barang siapa kemudian memaafkan kepada orang yang melakukan kesalahan terhadapnya lalu berbuat baik, apa kata Allah? Innahu la yuhibbuz zalimin. Maka pahala dari Allah, dan sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Nah, saya rasa teman-teman semua udah pada paham itu. Jadi kalau dalam Islam itu dikatakan bahwasanya wajazaa'us sayyi'ah, balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Itu dalam Al-Quran. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Dan barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya berasal dari Allah, dan sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jadi bukan hanya saudara yang mengatakan bahwa di Kristen itu ajaran kasih, Islam pun mengajarkan ajaran kasih, cuman implementasi ajaran kasih dalam Islam itu ya yang batil harus didudukkan pada pondasi batil, yang hak harus pada pondasi yang hak. Inilah yang kemudian Al-Quran terangkan, kalau saya tidak salah ingat dalam Al-Quran surah apa itu ya teman-teman? Ada yang ingat gak? Surah apa itu? Saya lupa ayatnya, saya lupa surahnya, yang intinya wajazaa'us sayyi'ah mithluha. Nah, kejahatan akan dibalas dengan kejahatan yang setimpal. Saya kira begitu dari saya. Silakan, mungkin dari Pak Bom ada yang disampaikan, saya akan mendengar. Lanjut. Guru, kaget saya Guru. Kenapa di sini saya? Bukannya tadi saya di ruangannya Pak Bom ya? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kabur Pak Bomnya? Iya, saya yang kabur. Rungkat komalnya. Allahu Akbar, Masya Allah. Itu terlalu lembek Gurunda, nggak pas diskusi sama Gurunda. Nggak ada perlawanan. Iya, maksudnya gimana ya, kita melempem jadinya, nggak ada, karena narasi yang saya bangun nggak dibantah gitu. Kita juga nggak boleh keras terhadap orang yang keras, maksudnya dalam arti kata tegas, karena ya dia santun, dia baik. Kita juga harus berlaku baik, berlaku adil. Jangan karena kita tidak suka kemudian kita nggak adil. Ya, cuma dia pemahaman tentang Bibalnya kayaknya masih jauh itu. Padahal dia pendeta, Guru. Iya. Makanya di awal saya sengaja mengatakan ulangan 30 nomor 11 tadi itu yang benar. Begitu Kang. Tadi di awal kan saya membawa narasi bagaimana Paulus menyatakan diri dalam Filipi 3 itu. Dan saya membawa bahwa Paulus mengatakan dia tidak bercacat. Nah, ketika saudara kita mengatakan bahwa dalil di dalam kitab mereka yang mengatakan tidak ada orang yang bisa melakukan Taurat dengan sempurna, saya tunjukkan dalil ulangan. Tapi saya mau menguji kemampuan Pak Pendeta ini, pengetahuannya terhadap Bible sampai mana. Tapi ternyata betul, ketika saya mengatakan ulangan 11:30, benar-benar dia lari ke situ. Iya, justru itu tadi kata saya, ini kok gini pendeta pemahamannya. Padahal dia seorang pendeta, cek profilnya juga dia seorang teologi juga ya. Cuma kayaknya masih jauh, masih kurang. Padahal yang saya maksud itu saya balik, Kang. Saya kan katakan kelihatannya di ulangan 11:30, padahal sebenarnya ulangan 30 nomor 11. Di situ jelas sekali tertulis, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Ini berbicara mengenai hukum Taurat. Gitu. Gitu sih, Kang. Iya, cuma nggak malu gitu dia ya. Ada jemaatnya yang nonton atau orang Kristen yang nonton, itu sangat, kalau menurut saya perhatiin, saya dengerin, waduh ini
Harusnya dia debatnya sama Imrus, dia debatnya bukan sama Gurunda. Cocoknya dengan Bunda Rahma. Bunda Rahma itu. Ya gimana ya, dia mengedepankan kemudian etika, berlemah lembut meskipun isinya benar-benar lemah. Yang penting tampil lemah lembut untuk mencerminkan ajarannya. Tapi itu ada bagusnya juga, kita nggak salahkan. Mungkin ya karena full doktrin dogma aja, tidak keluar dari lingkaran agama untuk mengkaji agamanya. Berbeda dengan kita mengkaji Al-Quran, terkadang kemudian kita memandang Quran itu dari sudut pandang di luar daripada umat Islam, sehingga kita mengisi kekosongan itu dengan mempelajari Quran. Bagaimana pandangan orang-orang di luar Islam tentang Al-Quran, dan pandangan itu kita berikan pada sudut pandang kita sendiri, sehingga kita bisa menyelami Al-Quran dari sudut pandang manapun, tidak memiliki kelemahan. Nah, berbeda dari yang tadi, mencocokkan kepercayaannya dengan memperlihatkan kelemah lembutan, padahal itu bukan menjadi acuan awal. Nabi Musa tegas, Nabi Daud tegas, Salomo tegas, bahkan Yesus pun tegas ketika kemudian dia tampil sebagai pengajar di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Seperti itu. Ya, Bang Handi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Handi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baru mau penekanan, aduh ya Allah nggak jadi deh tuh. Iya, ini mungkin karena pengaruh terlalu lembut tamu kita. Bang Zuma, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, ya, host kepencet lagi tap layar. Nggak apa-apa Bang. Salam kenal Bang ya. Salam kenal Bang Zuma. Abang di mana? Di Jepang Bang. Bang Zuma. Oh di Jepang. Iya. Arigato. Bang Zuma, aku mau ngomong sama Bang Zuma. Aku 5 kali di Jepang mimpi makan ikan bakar sama Bang Zuma. 5 kali. Bang. Oh keren kan. Karena tiap kerja handset di kuping dengerin selama Bang Zuma terus. Iya. Itu di kabupaten mana itu Bang? Provinsi mana Jepang itu? Provinsi Aichi Nagoya Jepang Bang Zuma. Maksudnya Jepara gitu, maksudnya Jerapa Jepara. Aichi Nagoya, kota Nagoya. Aichi Nagoya, oh di Batam. Coba bilang dari tadi. Oh, iya ya, di Batam juga ada Nagoya ya Bang ya? Emang beda? Beda Bang Zuma. Oh gitu. Oh ini Toyota Bang Zuma, kota Toyota. Oh Toyota, Tomato Ariolota. Iya, ini dari brand mobil. Ngapain di Jepang Bang? Kursus bahasa Bugis? Enggak? Punya teman orang Bugis. Apa kareba baji-baji Ji? Wah, mantap sekali Bang. Keren. Banyak teman orang Makassar. Bahasa Jepangnya ibu hamil baring di pantai tanpa busana itu apa Bang? Aduh, apa ya ibu? Hanya Bang Handi itu yang bisa. Ibu hamil apa yang? Ibu hamil apa? Ibu hamil apanya? Bahasa Jepang. Bahasa Jepang ibu hamil 9 bulan baring di pantai tanpa busana. Ibu hamil? Iya. Iya. Ninsingchu. Oh. Ninsingchu. Ya, kalau bahasa Jepang kita di Indonesia ini yang pernah saya kursus bukan, malah diajarkan kukira kura-kura. Maaf ya Bang Zuma, pencet lagi tap layar. Host. Iya nggak apa-apa. Bang, bahasa Jepangnya kalau cebo. Oh, bahasa Jepang cebo ini ya? Iya. Apa ya? Ini Masolan. Istri yang ini yang kerja di rumah sakit, nggak tahu aku ini kosakata yang kayak gitu. Ini saya kasih tahu Bang, Orita Takarawa. Borita Takarawa. Bang Zuma numpang screenshot ya Bang Zuma. Silakan Abang, silakan. Masya Allah. Salam sama teman-teman kita yang ada di Jepang.
Oh iya siap Bang Zuma. Iya. Banyak kok Bang Zuma di sini orang Indonesia. Keluar dikit ketemu sama orang Indonesia. Iya, nanti bikin partai aja di sana. Bang Zuma kenapa enggak ini Bang Zuma? Tour ke Jepang gitu Bang Zuma. Kota Tokyo gitu. Oh. Gimana mau ke Jepang? Saya ajak Bang Handi ke rumah makan Jepang, dia nggak bisa makan makanan orang Jepang. Bang Zuma, Bang Zuma, bayar aku 15 juta kali makan. Bang Zuma, pengen nanya Bang Zuma. Iya silakan. Ini Bang, kami kan di negara yang mayoritas bukan Islam ya Bang Zuma. Di sini kan kebanyakan pork kayak ya babi Bang Zuma segala macam. Nah itu udah tahu kita kan Islam nggak boleh makan babi atau minum minuman yang haram Bang Zuma. Tapi gimana kalau kita beli ayam di supermarket Bang Zuma yang notabene nggak disembeli secara syariat Islam Bang Zuma? Nah itu dia. Itu gimana Bang Zuma? Posisinya tetap aja haram itu. Iya sih Bang Zuma. Tapi gimana ya? Nah itu gimana itu? Karena kita nggak tahu dia disembelih atas nama Allah. Nah iya Bang Zuma. Nah, kalau yang menyembelihnya sudah bukan Islam, ya nggak mungkin dia berbasmalah kan? Benar sih Bang Zuma. Maka yang kita lebih utamakan ya kehati-hatian. Ada solusinya sih. Ada solusinya Pak Zuma. Apa solusinya? Cari orang hidup sembelih sendiri. Oh nggak ada di Jepang Bang Handi barang yang hidup. Ayam hidup, jualan ayam hidup kayak gitu nggak ada Bang Handi. Payahnya kayak gitu. Tapi mungkin kalau pelihara sendiri gimana Bang? pelihara sendiri nggak boleh Bang Zuma sama perusahaan. Gitu. Iya. Berat juga ya. Makan ya mungkin itu ada yang komen makan ikan. Iya benar sih makan ikan sih. Iya, tapi kan pernah kita aku juga ya nggak bisa bohong juga pernah makan apa ayam yang notabene ya kita nggak tahu sembelih secara syariat Islam apa enggak ya pasti yang enggak sih Bang Zuma. Iya karena kan karena negara bukan mayoritas Islam. Tapi jangankan di Jepang sana, di Indonesia aja pun orang masuk ke tempat-tempat makan ayam potong yang sudah dipotong gitu kan ya belum tentu juga dibasmalah. Iya benar juga. Belum tentu. Makanya saya kalau diajak makan sama Bang Handi itu saya lebih suka ikan karena kalau ayam iya. Tapi aku lebih suka ikan goreng sih Bang Zuma. Hati-hati. Saya kalau diundang makan itu ikan karena kalau diundang makan ayam ya ayamnya boleh di pasar yang potong siapa gitu kan. Jadi kemana-mana saya itu pasti menunya ikan. Bener juga sih. Perlu kehati-hatian. Iya Bang Andi. Orang kalau di tempat sudah apalagi kalau dia ya tempat yang kita sudah tahu kan, tinggal bagus kalau dia dipotong. Kalau dia langsung ditarik lehernya. Benar nggak? Iya kan? Ini Bang Zuma dan juga ini Bang Zuma udah merantau 3 tahun Bang Zuma nggak pernah sholat Jumat lagi Bang Zuma. Diri lo? Kenapa bisa gitu? Bisanya sholat zuhur. Oh darurat karena memang nggak ada. Iya nggak ada masjid pun ada Bang Zuma tapi jauh dan kita juga kalau kerja Bang Zuma zuhur tuh pasti istirahat gitu atau ya istirahat 12:30 jam 1. Emang di sana kerja apa Bang? Antar jemput SMS bukan? Bukan Bang Zuma, ini kuli bangunan Bang Zuma. Oh gitu, Masya Allah. Luar biasa ya. Minta ini Bang, minta libur hari Jumat Bang, bisa nggak? Nggak bisa Bang Handi, payahnya Bang Handi. Di perusahaan aku Bang Handi kayaknya kalau besok kiamat setengah hari dia masuk kayaknya Bang Handi. Hah? Saking ketatnya. Oh gitu. Iya. Betul-betul dunia ya. Iya ya, mau gimana lagi? Terus kerjanya kan di sana ya. Iya Bang Andi. Kenapa kalau bukan abang ini aja yang ganti bosnya supaya kebijakan berubah gitu? Bentar, tunggu Gurunda, ada yang bingung saya. Antar jemput SMS itu kayak gimana Gurunda? Itu gajinya besar itu kan. Besar itu. Yang lebih mahal lagi tuh antar jemput setrum.
Tapi Bahaya nggak itu. apa-apa kan Bang Zuma kalau darurat diganti zuhur kan Bang Zuma? Iya nggak apa-apa. Tapi kalau berat 3 tahun mah enggak juga kali ini, maafin. Kelamaan itu mah. Saya menghadu ya. Ya nanti sekali-sekali aja ke masjid. Upayakan ke masjid. Oke, Bang Kenjo, syukur jazakallah khairan katsiran ya, makasih banyak. Iya, makasih ya Bang, aku di bawah aja. Siap, Bang Kenjo. Kalau keterima jangan diterima ya Bang ya, aku lagi tap-tap. Ya, siap. Iya, siap. Oke, ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang David. Selamat malam Bang David. Lupa tadi saya minta baju sama dia. Baju karate Bang Andi bagus di Jepang itu beli. Oh iya, baju-baju karate bagus. Bagus itu. Ada teman saya dulu dari angkatan laut sampai sana pulang-pulang kasih aku baju karate. Wah mantap kali Bang. Ada baju karate saya, Bang, bukan Bang hitam tapi bukan Bang putih. Ada ban dalam. Iya, assalamualaikum. Bang, pakai ban dalam saya gimana dong? Bukan tublas, ban dalam pakai. Bang Zuma mau baju kimono. Baju karate. Karate. Dogi. Apa namanya Bang Zuma? Kalau di situ itu banyak loh yang merek-merek Aikido ada. Aikido. Emang Bang Zuma pengennya yang Aikido? Aku nggak tahu tempat, ntar kau cari lah Bang Zuma. Apa baju karate yang bagus itu? Jepang kan ini Bang. Kalau di Indonesia udah mahal kali. Terus kayaknya bagus gitu loh. Aikido. Mereknya Aikido ya Bang Zuma ya? Ada, iya. Ada nggak yang tahu? Gojukai juga ada. Gojukai? Jangan pakein sumo lah. Oh, Gojukai itu ada artinya Bang Zuma? Artinya apa? 50 lantai. Wih. Goju 50, kai itu ibarat lantai atau kali. 50 kali atau 50 lantai, Gojukai. Suraido atau Tokaido. Tokaido juga. Tokaido gak? Jangan yang tebal kali Bang. Saran merek lah Bang Zuma, biar ntar aku cari. Boleh Bang. Nanti kalau misalnya temukan bajunya bisa hubungi Akang Satria, hostnya. Gojukai atau Ikido atau ya itulah. Siap. Ntar juga merek bagus itu di Jepang tuh Suraido Bang. Suraido juga bagus. Suraido. Iya. Ikido, Suraido. Ya itu. Dua itu. Suraido atau ini sama Ikido. Buka di Google juga sama Suraido mereknya. Suraido ya. Suraido. Udah fix Suraido. Suraido. Aku dulu pakai itu waktu masih pemula sih. Dengan sabu hitamnya ya. Iya Bang Zuma. Wah keren kan. Iya Bang Zuma. ada yang ngomen Ajinomoto katanya. Ajinomoto. Kalau Bang Zuma itu ban hitam, kalau saya ban dalam. Kimono aja Bang, kasih Bang Zuma. Ngapain ngasih baju cewek? Kimono. Nanti DM ke saya ya Bang Kenjo ya. Iya Bang, Ken Santang tak DM. Suraido yang paling terkenal itu memang. Suraido ya. Ya. Siap abangku. Adalah di kota Aichi, di kota Nagoya gede kok, sama kayak Osaka, Tokyo gitu. Size-nya yang XL ya. Emang ya? Yang SL. Ntar kegedean. L. XL Jepang itu gede loh Bang Andi. Tapi kalau dia dari luar itu saya biasanya pakai M. Ah yang benar Bang Zuma pakai M. Iya serius. Bang Zuma tingginya berapa sih Bang Zuma? 170. Setinggi aku berarti Bang Zuma. Tergantung petir sih, kalau petir kadang naik dia lagi 180. Kok ketawa?
Hadap petir itu tinggi saya naik. Enggak, kayaknya dari badan Bang Zuma kalau live tuh kayaknya 180-an deh Bang Zuma. Enggak, emang kelihatannya nggak besar. Tapi aku kecil Bang, 70. Tinggiku itu 170, berat badan 75. Bisa nggak Bang kirim ke Amerika? Saya ada teman di sana butuh gitu loh. Baju ini Bang, mereknya Harakiri untuk Edis. Kalau untuk Edis. Iya, baju Harakiri Kasih Bang. kacamata aja kalau Edis mah Bang Andi. Baju Harakiri nggak apa-apa Bang. Kalau enggak ini kasih baju itu second street. Bang. Makasih sebelumnya Bang ya. Siap. Mudah-mudahan jadi berkah gitu ya. Amin. Amin Bang Zuma. Amin. Makasih banyak ya, Bang Kenjo ya. Nanti kita DM-an ya Bang Kenjo. Iya siap Bang. Assalamualaikum. Bang Andi. Assalamualaikum. Aku di bawah aja Bang. Siap. Assalamualaikum. Salam. Salam kenal. Iya Bang, salam kenal ya. Assalamualaikum Bang. Bang Endang dari Bogor. Baik abangku. Ada Ya, Ustaz sehat selalu ya. Iya sehat. Ustaz Sehat Wapi selalu Bang masih. Andi, Bang Iya, Cuma, Bang Kian Santang. Ya. Iya sehat. Iya siap Bang. Makasih ya Bang. Nyimak aja, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Wapi biasa live. Ada lab, tadi saya lihat ada lab, beliau lagi di mana ya? Kayaknya lagi di luar kota. Kangen juga aku sama beliau. Rindu aku sama dia. Nantilah aku samperin. Oke, Kang, kalau ada Oten dinaikkan. Siap. Moderator, dijambakin OT-nya moderator. Yuk, dibantu tab-tab layar, posting ulang, di-share-share ke Oten-Oten ya, teman-teman ya, sambil di like tuh laporannya biar pemainnya hidup, jangan rungkat. Tadi Bang Handi mau ngegas di sana tadi Bang Handi, keburu rungkat ya Bang Handi. Enggak ngegas, cuman menyimpulkan tadi, minta kesimpulan dari pendapat. Dari pendapat. Terus kedua, ya banyak topik sih tadi kan, berpindah-pindah. Apabila kamu ketemu Yesus ada di sana, ada di sini kan gitu. Terus proses pewahyuan tadi kan juga kesimpulannya belum ada tuh. Belum. Bagaimana? Ya belum. Dari mana Paulus dapatkan 13 kitabnya ini kan gitu. Iya, terutama yang diterima di bilik itu kan. Itu juga belum. Saya catat loh, itu saya mau nanyain satu-satu kedua pembicara gitu loh. Dibanding dengan pewahyuan Al-Quran. Kan gitu. Iya. Gitu sih. Cuman ya rungkat gimana dong. Nanti lain kali lagi kalau beliau datang. Kedua juga mau lagi janji dia, kemarin gue nanya dia juga besok malam setelah Banjuma sama di Sulawesi katanya. Saya jelaskan Tritunggal. Kok dia masih ingat gitu. Kan waktu Banjuma habis apa itu namanya turun nggak ada sinyal gitu, saya nyambungin dikit gitu. Oh gitu. Iya. Betul-betul kacau sinyal di sana tadi malam. Penuh catatan saya itu. Oh iya? Iya loh, dicatat dong supaya ada kesimpulan. Kan netizen juga ini kemana intinya, ini kesimpulannya mana gitu loh. Gitu kan. Betul, karena kemana-mana kan. Kemana-mana. Karena kalau saya menjabarkan dia nggak tanggapi gitu. Dia malah mempertontonkan kelemah lembutannya dia. Iya, lemah lembut bahwa kita tuh adalah Roh Kudus dalam diri kita. Iya. Ya, kita tuh tidak mampu mengenal bagaimana itu Tuhan. Nah, itu lari ke situ dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi, guru bahasa Indonesia. Siap Bang Ical. Apa itu enggak ini Burunda enggak menjurus ke ular beludak? Ya kalau dia tidak menyerang Islam selama dia nggak menyerang dalam arti kata menghujat, kurasa enggak, cuman karena minimnya pengetahuan beliau tentang Bible dan lebih mengedepankan kepada kasih
atau berlemah lembut gitu. Tapi kita tidak bisa mengatakan itulah dia yang sebenarnya kan, kita baru tahu, kita baru kenal juga orangnya. Gitu kan. Ya biasanya yang santun-santun gitu tuh di awal, yang santun kayak Dokter Adi dulu, saya masih ingat tuh dulu Dokter Adi di awal. Kesini-sininya keseringan dia berdiskusi, apalagi dengan Gurunda. Kesini-sininya jadi makin menjurus ke menghujat Gurunda, kayak Dokter Adi ya, kalau nggak salah. Itu bisa terjadi karena kesal, jengkel, tidak pernah menang dalam diskusi, setiap penjelasannya kemudian dibantah dengan menggunakan Bibelnya sendiri, akhirnya melahirkan kebencian, kedengkolan, marah. Biasanya gitu. Biasanya gitu. Iya, tapi ada hal menarik tadi tuh, Kang, ketika Bang Handi tanya latar belakang dia menjadi agamanya sekarang.